nggak lama Agis masukkan lagi, si Z masukkan lagi. Jadi si Z sama si Agis dia berhadapan-hadapan, saling berlihatan. Nggak tahu kenapa si Agis nunjuk si Z sambil ngucap kayak gini, saya mau baku hantam sama dia. Wow. Di situ gue makin panik dong ya kan. Iya. Wah gimana nih ceritanya, kok bisa tambah parah kayak gini, gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Segmen kali ini gue akan membahas pengalaman pendakian horor dari salah satu teman gue nih. Dia seorang pendaki. Dia termasuk teman gue juga. Langsung aja kita sapa orangnya. Arif, apa kabar? Baik mas, alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih, Rif? Gue sibuk kuliah doang sih mas. Oh, kuliah aja ya. Iya. Masih aktif mendaki? Alhamdulillah masih. Oh, terakhir mendaki kapan, Rip? Bulan kemarin. Oh, bulan kemarin. Ini lu mau bawain cerita di gunung mana nih, Rip? Di Gunung Cermai via Apuy. Wow, Ciremai. Boleh minta kisi-kisinya, Rip? Boleh. Kisi-kisinya sih gue dari pos 2 diteror sampai pos 4. Wow. Sama penunggu pos 2 tuh ya di situ. Oke. Tahan sebentar ya, Rip ya. Boleh. Buat teman-teman sekalian, gue cuma mengingatkan jangan lupa subscribe channel Selatan Jakarta, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian semua tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Langsung aja, nggak banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Jadi gini mas, gue berangkat dari malam ya, jam 10 malam gue berangkat dari Jakarta. Sampai sana gue pagi, jam 8. Pagi. Itu berapa orang tuh? 20 orang. Oh, banyak 20 ya? orang. Karena gue juga jalan lama itu macet di tolnya. Nah, habis itu gue istirahat dulu ya kan tuh, makan. Di base camp? Belum nyampe base camp gue. Oh. Gue baru sampai kayak jalur mau ke Apuy. Tempat istirahat lah ibaratnya. Buat parkir mobil, gue istirahat di situ. Gue makan ya kan, rokok nyantai, singkat cerita. Itu jam 10 pagi itu gue langsung mau jalan ke base camp. Nah, gue jalan sampai ke base camp, nyampe base camp gue jam setengah 12. Setengah 12 gue nyampe base camp, gue istirahat dulu, cross check, packing ulang. Nah, kebetulan di situ hari Jumat kan. Nah, akhirnya gue sholat Jumat dulu tuh, sholat Jumat. Jadi gue treknya nanti setelah sholat Jumat. Nah, gue sholat Jumat selesai. Nah, gue mulai trekkingnya itu gue jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang gue trekking. Nah, sebelum gue trekking, gue daftar dulu tuh isi maksi ya kan, segala macem. Gue briefing, selesai briefing gue dikasih tahu apa yang boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa. Nah, singkat cerita gue langsung trekking lah tuh jam 2 siang gue trekking, dibagi 2 kelompok karena gue orangnya banyak, 20 orang, dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama ditugasin buat diriin tenda di pos 4 nanti, titik kumpul lah. Nah, setelah itu gue trekking, kelompok 1 jalan duluan, kelompok 2 gue belakangan nih bagian nyisir. Nah, gue trekking jam 2 tuh. Nah, gue dari base camp sampai pos 1 itu kurang lebih setengah 3 sore gue nyampe pos 1. Nah, gue situ break dulu bentar, gue minum, rokok sebatang. Terus gitu gue lanjut trek lagi ke pos 2. Itu jangka waktunya dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 35 menitan lah. Jadi gue nyampe sana jam 4 lewat dikit lah. Jam 4-an ya? Jam 4 lewat 5 lah, jam 4 lewat 5 gue nyampe pos 2. Nah, jam 4 lewat 5 gue nyampe pos 2, gue nyantai dulu tuh di situ, rada lamaan dikit. Iya. Gue ngopi segala macem, gue nyantai, gue rokok, minum bareng kelompok 2 karena kelompok 1 di jalan duluan. Cukup lama juga tuh gue di pos 2. Nah, singkat cerita, gue jalan dah nih trek ke pos 3, dari pos 2 mau ke pos 3. Itu waktu gue istirahat di situ lumayan lama, dari jam 4 tuh sampai jam 5, 1 jaman itu gue di situ. Wow. Terlalu lama gue di situ makanya. Nah, gue jalan dari pos 2 ke pos 3 tuh jam 5 tuh gue trekking. Nah, di tengah perjalanan gue mau ke pos 3, ya kurang lebih setengah 6, nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki gue kram. Tiba-tiba aja kaki gue kram. Gue nggak tahu kenapa, baru naik gunung itu baru pertama kali kaki gue kram. Oh. Gue nggak tahu tuh kenapa, dari pos 2 mau ke pos 3.
Kira gue break bentar, minta urutin sama temen gue yang bisa isi Iqbal, diurutin sama Iqbal, alhamdulillah Enakan lah ya. enakan lah. Habis itu gue lanjut lagi tuh menuju pos 3. Nah gue jalan lagi, nggak taunya tiba-tiba temen gue nih si Z cewek, badan belakangnya panas. Itu dari pos 2 mau pos 3, badan belakangnya panas. Akhirnya gue break lagi tuh di pos bayangan, nggak tau pos bayangan apa gimana, soalnya tempatnya luas. Gue break di situ sebentar, tuh keadaan mau maghrib ya, setengah 6. Oh iya. Setengah 6, mau jam 6 lah ibaratnya. Gue break bentar, gelar matras, gue masak Indomie, gue makan segala macem, gue ngopi, dan gue minta urutin Iqbal lagi biar kaki gue nggak kram lagi. Ya kan sekalian sholat juga tuh, sholat maghrib bareng. Nah setelah gue selesai itu di pos bayangan 3, gue lanjut trek lagi nih ke pos 3. Iya. Nah dari situ juga gue nyimak si Z ini yang badannya panas. Gue latihan dari pos 1, Iya. pos 2, sampai pos bayangan 3, dia nggak pernah mau duduk istirahatnya. Selalu berdiri, kalau nggak berdiri jongkok. Gue tanya dong di situ, kenapa nggak mau duduk? Dia bilang, nggak tahu nih, perut gue udah nggak enak. Gue pikir gue lagi main, kata dapet. Lah lu kok bisa begitu? Gue bilang gitu kan. Lu nggak tahu tanggalan lu? Nggak tahu kan, kata dia, namanya cewek bisa maju bisa mundur, dia nggak tahu juga, mendadak juga kan. Oh ya udahlah, gue bilang, lu mau lanjut nggak nih? Apa mau turun? Gue bilang gitu kan. Ya udahlah lanjut aja, kata dia tanggung. Maksain lah, dia naik lagi sama gue, akhirnya trekking lagi menuju pos 3 tuh habis maghrib. Dari pos 2 sampai pos 3. Nah setelah di perjalanan menuju pos 3, teman gue tiba-tiba si Iqbal badan belakangnya kayak ngerasa berat, lemes gitu kan. Nah akhirnya dia nggak kuat nih bawa keril. Temen gue lah si Hilman nge-backup dia, tukeran. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja gitu badan dia kayak nian. Nah sebelumnya dia juga bilang sih ke Bang Ken, cuma gue nggak tahu dia bisiknya apa, cuman gue ngerti dia kayak ngeliat sesuatu di belakangnya dia. Ada yang ngikutin dari pos 2 gitu. Cuman gue nggak tanya, gue diemin aja. Nah setelah gue nyampe pos 3, kurang lebih itu waktu 1 jam dari pos 2 ke pos 3. Itu waktu udah lumayan dah tuh, dari pos bayangan ke pos 3 tuh 1 jam udah. Kira-kira gue nyampe pos 3 itu jam tujuan lah, jam tujuan yang pos 3, jam 7 break lagi gue di pos 3, break lagi gue istirahat. Gue minta urutin lagi sama Iqbal, walaupun dia lagi gitu gue minta urutin, dia juga gue urutin balik. Jadi gue sistem simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Gue main ngurutin dia ngurutin gue. Nah singkat cerita udah mendingan nih si Iqbal, jalan lagi tuh menuju ke pos 4. Nah si Z nggak tahu kenapa tiba-tiba badannya panas lagi nih. Di tempat yang tadi di itu tempat juga. dia Badan belakang di pundak panas lagi. Nah kira dibacain dah tuh sama orang yang ngerti. Temen gue ada nih namanya Bang Roni, dia ngerti tuh kayak buat ngilangin lah apa kayak gimana. Dibacain, alhamdulillah udah mendingan. Jalan lagi tuh gue menuju pos 3. Pos 3, gue menuju pos 3 ya kan. Nah singkat cerita udah dibacain, udah hilang. Iqbal juga nggak tahu kenapa badannya tiba-tiba berat lagi, drop lagi, gue break lagi akhirnya. Itu dari pos 3 ke pos 4 itu gue bener waktunya parah sih kalau diinin mah, jangka waktunya dari jam 7 ke di pos 3 gue nyampe jam 7. Pos 4 itu kurang lebih nyampe nya jam 12, setengah 12 lah. Wow, lama juga ya. Iya, dari pos 3 ke pos 4 lumayan lama, karena tikum gue di pos 4 titik kumpul buat tendanya di situ. Nah singkat cerita udah dari pos 3 ke pos 4 itu yang tadi gue bilang kan. Nah gue rasain aja tuh jalannya tuh ya kan, gue rasain, gue nikmatin, gue baca doa segala macem. Nah si Z lagi badannya begitu lagi, kambuh lagi, panas lagi. Gue bingung lagi, bang tolong bang bacain lagi bang, gue bilang gitu kan. Dibacain lagi dan mendingan lagi. Nah Iqbal alhamdulillah nggak kenapa-napa lagi, nggak bisa karena dia lenggang ya kan, nggak bawa apa-apaan ya kan. Nah udah tuh nyampe, singkat cerita gue nyampe di pos 4 nih jam 12 tuh, setengah 12 jam 12 lah gue nyampe. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba baru nyampe pos 4, gue baru nginjekin kaki di pos 4 itu si Z nangis. Dia nangis, nggak tahu nangis kejer, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis datang, nangis kejer aja gitu. Gue bingung. Ditanya lah nih sama temen gue kelompok 1, kenapa nangis katanya. Gue udah ajak muter-muter
Sama siapa? Sama kelompok gua dibilangnya. Nah gua lah disalahin di situ sama kelompok 1. Gua bilang, gua nggak ngajak muter-muter bang, lu boleh tanya temen-temen gue yang sekelompok sama gua bilang gitu kan. Gua nggak ngajak muter-muter dia, emang gua jalan sesuai track, gua gituin. Tapi kenapa dia bilang diajak muter-muter ya gua nggak tahu, gua bilang gitu, mungkin dia capean, halusinasi apa gimana, gua juga nggak ngerti ya kan. Nah singkat cerita dia nangis, diobatin lagi dah nih sama Bang Roni, dikeluarin dah tuh. Taunya dia mau kemasukan nih, dikeluarin. Penunggunya situ, penunggu pos 2 ternyata itu yang masukin. Oh, ngikut ya? Ikut ya, gue diteror dulu bener sampai pos 4. Dikeluarin sama Bang Roni, udah mendingan. Nah, tiba-tiba si Agis masukan juga. Nah, gak lama Agis masukan lagi, si Z masukan lagi. Jadi si Z sama si Agis, dia berhadapan-hadapan, saling berlihatan. Gak tau kenapa si Agis nunjuk si Z sambil ngucap kayak gini, saya mau baku hantam sama dia. Wow. Di situ gue makin panik dong ya kan. Yeah. Wah gimana nih ceritanya, kok bisa tambah parah kayak gini, gue bilang. Udahlah di situ bang, gue bang lu urusin ini ya, gue kata gitu. Gue ngurusin kayak buat air hangat, wedang jahe dah gue bikinin buat dia. Nah singkat cerita udah diobatin dah tuh si Z, dikeluarin, udah mendingan, udah keluar. Nah si Agis belum juga keluar nih. Nah akhirnya gue wedang jahe gue kasih si Z dulu nih yang duluan yang keluar. Nah setelah gue kasih Z, gue suruh masuk tenda. Nggak lama alhamdulillah si Agis keluar juga nih. Cuma beda tenda gitu Beda ya? tenda gue pisahin, nggak nyatu. Nah akhirnya gue kasih dah tuh wedang jahe. Si Agis, gue kasih wedang jahe, diminum. Baru setenggak diminum, tiba-tiba dia masukkan lagi. Penunggu pos 2 lagi kalau menurut gue, si cewek yang itu lagi. Masukkan lagi, dia ngucap, saya mau bunga itu. Dia nunjuk ke tanah, saya mau bunga. Gue bingung ya kan, kok bunga di dalam tanah, bunga apaan? Ini kan dalam hati gue nggak ngucap kayak gitu dalam hati gue aja. Nah kira ada teman gue orang Jakut, cewek P namanya, gue inisialin. Dia bilang ini aja nih bunga. Dia ngasih ke Iqbal, karena yang disuruh ngambil tuh bunga yang dalam tanah Iqbal. Dikasih bunga lah nih ke Iqbal sama pengalihan lah ya? Iya pengalihan sama si P. Dikasih ke Agis, dia nggak mau, tetap kekeh maunya yang di bawah tanah, dalam tanah yang dikubur. Tapi itu dia nyebutin nggak kalau dirinya itu siapa? Enggak, dia nggak nyebutin. Dia nggak mau nyebutin namanya siapa. Entah ditanya pun dia juga nggak mau jawab. Tetap dikekeh mau minta tolong ambilin itu bunga yang di dalam tanah itu yang dikubur. Nah baru si Iqbal mau gali yang di tanah tersebut, mau digali tuh, mau diambilin ibaratnya mau diturutin. Baru buat mau digali, tiba-tiba tenda samping sebelah gua, bukan tim gua itu, beda kelompok. Oh beda pendaki lain lah ya? Pendaki lain lah, gua nggak kenal. Itu suara nyinden dari tenda itu. Wow. Baru mau diambil sama si Iqbal langsung tutup kuping dong, dia takut. Refleks lah ya? Refleks, dia takut denger suara nyinden. Karena jujur aja ya, gua denger suara nangis, suara ketawa, gua masih cuek. Oh iya. Cuman gue denger suara nyinden juga, sama gue merinding juga. Ini ya? Iya, gue merinding juga bener. Berasa juga gitu maksudnya, gue baru kali itu loh denger suara nyinden. Nah singkat cerita, gue teriak lah tuh 5 kali, kenceng banget. Jadi-jadinya gue teriak, bang dalam tenda ada orang gak nih? Gue bilang gitu kan 5 kali, gak ada nyautin sama sekali. Nah kira pas gue teriak 6 kali, itu ada nyautin dalam tenda, katanya ranger. Alhamdulillah gue bersyukur, gue bilang. Ada yang standby ya? Ada yang standby ranger di pos 4 sama pos 5 kalau weekend di jalur via Apuy Ciremai. Gue tanya lah tuh, bang ada orang bang? Ada nih bang, udah gua handle katanya, aman. Serius bang, aman. Alhamdulillah bang, yaudah gue bilang gitu kan. Nah udah di netralisir dah ibaratnya, udah keluar. Ada lagi nih tenda sebelah temen gue persis. Batuk kenceng, itu bukan kelompok gue ya, beda orang lagi, gue nggak kenal lah. Batuk kenceng, habis batuk dia nangis, cewek. Gue tanya dong ya kan, gue samperin, gue buka ya kan, bang kenapa bang? Enggak bang, ini cewek gue kecapean kali, ini bang gue bikinin wedang jahe ya, gue gituin. Bikinin bentar gue kasih, baru mau dikasih, dia ketawa. Ketawanya juga bukan ketawa manusia kalau menurut gue, ketawa makhluk-makhluk goib kayak jenis kuntilanak lah kalau menurut gue. Ngikik gitu ya kan, kikik, wah anjir gue bilang. Apaan nih begitu kan, bang gimana nih, gue bilang gitu. Ya gue juga nggak tahu bang, nggak bisa ngeluarin nih kata dia gitu kan. Jadi bang gue panggil ranger lagi ya sebelah, ada nih ranger yang tadi ngeluarin. Jadi bang boleh bang, nah gue panggil dah tuh akhirnya ranger sebelah, bang tolong bang, lu ada lagi yang kena, gue bilang gitu. Akhirnya diobatin lah tuh sama si ranger yang tadi kesurupan itu yang ketawa. Nah singkat cerita udah diobatin keluar.
Gue kasih lah tuh minuman wedang jahe ke dia. Nah habis dari gue kasih wedang jahe diminum sama dia, boro-boro dia ngucapin terima kasih ke gue. Mau cowoknya mau ceweknya boro-boro ngucapin Cuek terima ya, kasih. Bukan cuek, gue yang disalahin. Dia nanya ke gue, bang itu kelompok lu katanya. Gue jawab dong, iya emang kenapa? Bilangin dong kalau naik jangan lagi head, tanya gitu. Itu siapa tuh yang ngucap? Itu orang lain nyalain kelompok gua karena si Z lagi head dapet di situ kebetulan. Dapet di pos 4 katanya. Kalau naik jangan lagi head. Gua juga nggak tahu kalau dia head, gua bilang gitu kan. Ya mungkin dia juga nggak mau kalau headnya di sini, namanya cewek kak, lu juga cewek kan pasti tahu. Kadang maju kadang mundur tanggalannya, gua bilang gitu kan. Iya bilangin jangan jorok, baunya anjir banget katanya. Makanya gua sampai kemasukan nih katanya gitu kan. Ya iya kak, lu mendingan baca doa aja, tidur istirahat, gue bilang gitu. Ntar kalau itu gue ngendel urusan gue kalau kelompok gue gituin kan. Nah singkat cerita udah dah nih, udah aman nih. Itu tadi kayak kejadian kayak tadi itu makan waktu lumayan tuh. Udah dari jam 12 di situ itu makan waktu kejadian kayak gitu 2 jam sampai jam 2 malam. Nggak berhenti tuh. Nggak berhenti muter aja udah begitu jam 2 malam baru rapi. Itu gue belum makan, gue datang belum makan. Baru buat ngasih susu apa wedang jahe bikinin dia orang aja. Nah habis itu gue makan dan nih gue buat makan nih di tenda gue sama si kelompok Hilman nih temen gue. Gue masak dah tuh kan di tenda gue, masak jam 2 tuh gue masak sampai kurang lebih jam 3 gue masak nasi segala macem, lauk, tempe, tahu, sayur sop segala macem, seblak pun gue juga masak ya kan. Gue masak jam 3 set, gak lama gue selesai masak, temen gue Yaman keluar tenda nih iseng ngerokok ya kan. Dia ngerokok, nah tiba-tiba dia ngeliat di atas tenda si Agis itu ada bayangan putih berdiri di dalam tendanya Agis, di atas tendanya Agis. Wow. Dia ngomong langsung ke gue, nyamperin ke dalam tenda, Mot, lu keluar dah Mot, kata dia gitu. Ngapa emang? Sini. Gue lihat keluar, apaan? Kagak ada dah, tadi gue ngeliat putih-putih di atas tenda katanya. Lu capean, gue bilang gitu kan. Enggak, serius, udah dulu istirahat dah, gue bilang gitu. Capean lu bisa masak, gue bilang sama gue. Itu masuk dah tuh akhirnya dia. Akhirnya gue selesai masak, gue makan, gue ajak makan lah tuh tim kelompok gue yang tadi yang belum makan, termasuk si Z. Gue ajak suruh makan, karena tapi si Z nggak mau makan, dia udah capek mungkin ya. Akhirnya dia tidur aja, udah besok pagi aja lah, gue bilang. Akhirnya gue makan lah tuh di situ. Gue makan dari jam 3 sampai setengah 4, karena gue selesai masak jam 3, setengah 4 pagi tuh gue selesai makan tuh. Nah tiba-tiba pas gue mau rebahan tuh, setelah gue habis ngerokok, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aja nih gue bingung, ada di depan tenda gue kayak ada nepak, bek sekelibatan. Di situ gue mikir, anjir apaan nih, angin apa-apaan ya kan. Apa temen gue tenda sebelah. Gue langsung bangun dong, gue buka settingannya, gue lihat nggak ada orang. Anjir, gue bilang apaan tuh ya. Udahlah nih udah pagi banget, gue bilang. Gue capean kali, halusinasi apa gimana gue juga kurang tahu ya kan. Gue setting lagi tuh tenda, kira gue tidur tuh, itu udah aman. Baru gue merem, baru buat gue merem. Gue belum tidur sepules-pulesnya tuh, setengah lah. Ada suara samping tenda gue, tiba-tiba tuh kayak ada suara orang jalan, tapak kaki kenceng. Itu nggak tahu kenapa di situ doang jalannya. Gue bingung kan, nih masa ya orang lari di tempat kan nggak mungkin, ya kan. Wah, akhirnya gue bangun lagi, gue cari headlamp, gue senterin di balik tenda, nggak ada apa-apaan, jejak kaki pun nggak ada. Gue di situ mikir lagi, anjir apaan lagi tuh ya kan, kok begini banget sih ini malam, dalam hati gue ya kan. Lama banget paginya, walaupun aduh gue mau nunggu matahari terbit aja lah ibaratnya biar gue tenang. Kira gue baca doa lah tuh di situ, gue tidur lagi, gue rebahan, gue tutup dah tuh serapet-rapetnya SB biar gue nggak denger apapun lagi dah tuh. Gue setel lagu di kuping gue. Nah singkat cerita, pagi nih gue bangun jam 9 pagi, jam 9 gue bangun. Katanya temen gue si Agis itu dia udah summit, dia bangunin gue jam 4:30. Gue nggak bangun karena gue baru tidur. Ngajakin summit, gue nggak bangun, dia udah summit nih, udah berangkat duluan jam 6 katanya. Gue mikir dong, dia kuat kagak nih dalam hati gue fisiknya ya kan, soalnya dia lagi habis kayak gitu kan.
Dia masih apa? Sama teman gue lagi ada Iqbal, mau bangken. Wah ya udah biarin gue bilang. Tapi gue tetap mau ngedampingin nih, mau nyusul. Gue ajak lah tuh temen gue setenda gue, Hilman, Garuk sama Moro. Ayo kita temenin dia tuh, kita samperin dia. Gue takutnya dia kenapa-napa. Nah nggak tahu kenapa feeling gue bener. Gue samperin tuh dia ya kan dari pos 4. Gue jalan jam setengah 10 dah tuh, gue nyamperin ke pos 5 belum ketemu. Gue dapat kabar orang turun katanya di atas ada yang hipo. Wah. Kalau nggak hipo atau cedera gitu, gue denger lah kayak gitu kan. Gue mikir kan, aduh siapa nih, cewek cowok bang, gue bilang gitu. Cewek pendek ya, gue bilang gitu. Iya bogel lah, iya. Wah benar, temen gue dalam hati gue. Si Agis ini. Gue naik lagi tuh, nggak tahu kenapa temen gue tiba-tiba ngucap nih si Moro. Karena di situ pantangan kalau menurut gue di gunung. Dia ngucap, kabut baru tipis, dia ngucap anjir kabut turun lagi tebel banget. Kalau menurut gue ya di gunung itu pantangan sih kalau nyebut-nyebut kayak gitu, maksudnya kayak kita harusnya bersyukur aja, mau dikasih kabut atau kayak gimana ya syukurin aja, nikmatin aja. Cuman dia ngucap kayak gitu ya kan, gue bilang aduh, dalam hati gue aduh kacau nih. Nah pas gue jalan tuh menuju pos 5 itu bener kabutnya parah sih emang, pasti salah dia ngucap kayak gitu. Dari pos 5 gue mau menuju Simpang Apuy juga itu bener kabut badai tebel banget, hujan rintik-rintik segala macam. Wah gue tetap kekeh mau lanjutin dah tuh, belum sampai Simpang Apuy gue disuruh turun sama ranger. Oh ada ranger yang standby. Mau ngapain Kang, kata dia. Saya mau nyamperin teman saya Agis yang lagi cedera, udah saya tanganin sama teman saya, katanya. Terus Kang, saya bilang gitu. Ya udah aman dah, kamu turun aja, di atas situasinya udah parah, badai mulu. Ya mau gimana lagi ya kan, orang disuruh turun sama ranger. Akhirnya ya udahlah, gue pikir gue turun aja lah ke pos 4. Gue tungguin lah tuh di pos 4. Gue turun dah tuh akhirnya ke pos 4. Nah dia juga belum datang nih si Agis, gue tungguin tuh kurang lebih 1 jam gue tungguin belum datang. Akhirnya gue mikir aduh ini gimana nih. Nah si Z ngajakin turun duluan karena dia takut trek malam lagi. Dia udah trauma mungkin posisi dia juga lagi head. Udah trauma dia akhirnya kan. Ya udahlah, gue kira turun duluan nemenin si Z bareng temen gue si Banu sama si Dwi sama orang Jakut juga cewek 2. Gue temenin dah tuh akhirnya sama TB juga. Gue temenin turun. Bang, gue turun duluan dah, gue nemenin si Z, gue bilang gitu kan. Jangan dah, kalau bisa barengin aja. Dia udah gak mau trek malam bang, nih waktu juga udah sore. Gue bilang takutnya trek malam lagi. Itu lu bisa kan jamin dia, katanya. Tenang bang, gue bilang insya Allah bisa. Dia jadi situ kayak ngeremehin gue. Gue pikir insya Allah dah, gue yakin gue bisa. Gue pikiran gue gitu. Nah singkat cerita gue turun. Gue juga ngomong di pos 2 jangan berhenti ya. Gue bilang gitu. Kita lanjut aja. Karena di pos 2 gue tahu itu di situ ceritanya. Yang gue diteror sama penunggu pos 2. Kira gue turun dari pos 4 ke pos 3. Istirahat lah tuh gue di pos 3. Nah dari pos 3 nih gue udah punya ancang-ancang, lu pokoknya jangan break di pos 2. Gue udah kasihnya. Walaupun kayak gimana keadaan lu, usahain. Lu wanti-wanti lah ya. Iya, usahain jangan break di pos 2. Udah akhirnya gue jalan tuh ya kan. Turun menuju pos 2. Lewat aja udah tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba si Z menuju pos 2 itu badannya panas lagi. Gue di situ bingung kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue suruh dia aja baca doa. Dia baca doa aja, nggak tahu gue panas lagi. Dia pengen nangis, gue tahan. Udah lu jangan panik, jangan nangis, lu baca doa aja dah. Istighfar. Gue bilang, iya gue nggak tahu kenapa badan gue panas lagi. Udah lu baca doa aja, gue bilang gitu. Gue temenin, gue bilang gitu kan sama teman gue yang lain, gue temenin, gue dampingin. Nah akhirnya singkat cerita, udah tuh gue menuju lewatin pos 2 udah aman. Aman tuh gue lewatin pos 2 sekitar jam 5-an. Jam 5 sore. Ya? Jam 5 sore, karena gue turun dari pos 4 tuh jam 2 siang. Nah sampai lah tuh gue di pos 1 setengah 6. Pos 1 gue nyampe pos 1 setengah 6. Nah gue istirahat dulu bentar, nemenin dia dah tuh ya kan, minum segala macem. Langsung gue turun lagi ke base camp. Dari pos 1 ke base camp tuh gue nyampe jam 6 kurang lah, mau maghrib. Alhamdulillah gue nyampe base camp belum maghrib, jadi masih ada kemungkinan aman lah dalam hati gue, pikiran gue aman. Nah pas nyampe base camp nggak lama gue ngerokok ngopi, gue cerita dah tuh akhirnya di situ di base camp. Gue cerita dah tuh segala macam yang gue alamin, temen-temen gue yang alamin, gue sharing sama dia. Nggak tahu kenapa tiba-tiba angin ada di situ gue doang muter. Pas gue cerita itu pas maghrib gue salah juga sih kalau gue bilang sama temen gue cerita maghrib.
Itu di dalam base camp atau? Di luar base camp, jadi kayak ada tempat duduk, gue ngopi, nyantai-nyantai, gue cerita, gue sharing di atas, lu ngalamin apaan aja nih. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba angin ada di daerah gue aja gitu. Nah si Z ini dia mau kemasukan lagi. Dia udah enek, udah mau nangis. Akhirnya gue suruh masuk aja ke dalam dulu. Dalam tuh aja numpang sama teteh. Tiduran rebahan, gue bilang. Dan di luar anginnya kencang, gue bilang. Tapi pas gue jalan ke sebelah sono si Maksi itu nggak ada angin apapun, padahal sama tempatnya. Cuma nggak tahu kenapa di tempat gue itu anginnya Di kencang. satu titik doang anginnya kencang. Gue bingung kan. Oh mungkin ini teguran nih, gue nggak boleh cerita di situ. Ya udahlah, akhirnya gue cut. Udah nggak usah cerita lagi, ntar aja lah. Gue bilang besok aja ceritanya. Nah, gue tungguin dah tuh si Agis belum turun sama si Ranger. Ditanya nih gue nih sama Ranger ada naik, baru mau naik nih cewek. Itu kelompok AA yang di atas ya, yang cewek. Iya. Gimana teh? Aman? Udah sih, udah saya iniin katanya. Oh yaudah alhamdulillah, gue bilang gitu. Itu dia nyampe bawah base camp. Si Agis itu 6:30-an sampai base camp, 6:30 malam. Oh 6:30 malam. Iya karena dia digendong. Oh turun gendong. Turun karena dia kakinya cedera. Alhamdulillah Ranger akui backup sih, maksudnya support dah, buat membantu banget. Gue bilang bersyukur banget sih, terima kasih banget dah gue sama Ranger akui buat bantuin temen gue. Nah saya cerita, dateng lah nih Dani, udah selesai nih, gue suruh istirahat, gue suruh ngeteh segala macem dah. Nah dia cerita dah tuh kayak gimana kejadian. Nah dia kekeh emang mau nyampein summit karena dia sempat ngucap gini, masa lu udah jauh-jauh ke sini gagal summit gara-gara gue doang. Dia mikirin kayak gitu, egois apa gimana, dah tuh gue juga kurang ngerti. Gue pikir ya udah kalau emang badan lu nggak kuat jangan lu maksain. Gue mikir gitu, udah nggak apa gagal, yang penting lu selamat, dalam hati gue gitu. Jadilah udah kejadian juga, mau gimana lagi kan. Nah singkat cerita udah tuh tetap nih dia nih mau sharing lagi sama gue, padahal mau di situ gue udah cut, gue nggak mau sharing lagi karena gue udah tahu tadi yang gue sharing angin muter di situ doang. Nah dicerita lagi tuh kejadian, nah begitu lagi. Si Agis ini baru datang langsung cerita begitu. Nah angin itu langsung datang lagi, nah dia kemasukan tiba-tiba. Dia masukkan lagi, cuman diem. Dia diem nunduk aja. Nah temen gue enggak, satu orang nih, Guys dia diem aja, ketawa. Wah gue malah makinan, astagfirullahaladzim, di base camp masih kena aja dalam hati gue. Udah tuh diobatin akhirnya sama Bang Roni lagi, dibacain doa, keluar. Gue suruh masuk dah tuh ke dalam base camp. Istirahat aja di sana dalam, jangan di luar, angin kenceng gue bilang gitu. Udah gue suruh masuk ke dalam, ngeteh segala macem, udah mendingan. Nah udah nih gue putusin, udahlah kita turun nanti aja nih malaman ke tempat penginapan gue yang di bawah tuh. Penginapan gue jam 8-an tuh gue baru turun ke tempat penginapan gue sampai situ. Nah gue turun lah tuh akhirnya naik pick up ya kan, turun sampai situ jam 9:30-10 lah nyampe tempat penginapan gue. Nah temen gue yang satu tenda ini Garuk kan, gue nggak tahu nih, gue nggak ketemu dia karena gue turun duluan. Ya kan beda turunnya beda waktu juga lama kan, sama pick up juga nggak ketemu gue. Nah gue baru nyampe base camp ya kan, ngerokok, nyantai, mandi, udah selesai. Tiba-tiba dia baru nyampe nih sama temen gue Ilma nih yang satu tenda gue. Karena kan gue dibedain ya kan, gue ikut jatuhnya gue kelompok duluan dah nih pas turun nemenin si Z. Nah pas baru nyampe tempat penginapan tuh, dari base camp ke tempat penginapan si Garuk itu dia badannya kaku, kedinginan, jalannya kayak rada bongkok. Di jalannya rada bongkok, gue bingung kan, kenapa tadi nggak kenapa-napa. Gue pikir kok bisa jadi kayak gini ya kan. Duk, dia cuma begitu doang, nggak bisa jawab. Kira gue suruh masuk, gue beliin SB2, jaket 3, tetep dia masih kedinginan, jalan bongkok. Gue balurin dah tuh pakai minyak segala macem, gue balurin minyak, udah mendingan. Diobatin juga sama Bang Roni, katanya dia kedinginan, nggak tahu kenapa. Kayak hipo lah ya, kayak hipo, tapi nggak tahu kenapa badannya bongkok kayak kakek kalau menurut gue, kayak gitu. Nah, gue juga mau ngasih lagi nih, sebelum gue naik ke Ciremai yang tadi gue ceritain, itu temen gue si Agis pernah dimimpiin sama penunggu pos 2, namanya si Irma. Wow, jadi lu sebelum ngedaki itu lu udah, temen lu ini dimimpiin duluan? Dimimpiin duluan. Nah ceritanya pun sama kayak yang tadi gue ceritain, kejadiannya ya. Makanya gue sempet percaya nggak percaya sih kalau hal kayak gitu, tapi pas gue cobain mendaki bareng dia, kok bisa sama ya, ngalamin langsung gue pikir kok bisa kejadian kayak gini gitu kan. Gue juga bingung di situ, anjir kok bisa bener apa kayak gimana ya. Ya dari gue sih itu aja mas. Nah
bicara pos 2 penunggunya nih, gue penasaran nih sebenarnya. Sosok Irma itu siapa sih sebenarnya? Yang gue tangkap sih dari cerita temen gue nih si Agis, Yang kesurupan ini? Yang Oh, yang mimpi ini? yang mimpi ini sebelum pendakian. Iya. Dia bilang sih katanya itu sosok wanita yang posisinya lagi mengandung hamil. Jadi itu cowoknya Irma, dia nggak mau tanggung jawab. Nah akhirnya dia memutusin mendaki lah tuh Gunung Ciremai Veapuy Sendiri? sendiri. Dia trekking sampai di pos 2 dia break. Di pos 2 dia break, istirahat. Nah di situ dia diculik sama sosok jin penunggu pos 2. Dinikahin lah dia sama jin tersebut. Nah setelah dinikahin dia punya anak tuh, anaknya dia banyak tuh. Jadi anaknya dia tuh tersebar di mau masuk pos 2 kayak pintu gerbang gitu, Iya. sama mau masuk pos 3 pintu gerbang. Oh, Itu setiap terpecah itu, belah tuh iya, ya di situ. ada anaknya. Tapi Irmanya itu meninggal. Dia meninggal setelah diculik sama jin. Jasadnya Dinikahin. Jasadnya ketemu nggak nggak? ditemuin sampai sekarang. Oh. Berarti yang ketika Agis kesurupan ini yang minta bunga itu sosok si Irma. Kemungkinan dia kalau menurut gua. Karena dari pos 2 itu emang kayak dari teror aja gitu, sama persis lah kayak ceritanya. Lu ada sedikit pesan-pesan gak sih buat yang nonton video ini, terutama pendakian di Ciremai ini? Pesan-pesannya aja. Sih kalau menurut gua ada penting. Intinya lu harus kompak dan lu jangan ninggalin temen lu walau keadaan apapun. Jangan egois juga lah intinya. Jangan terlalu maksain. Dan kalau bisa lu harus bisa atur nih, kalau lu bawa perempuan lu tanya nih dia tanggal haidnya kapan gini pastiin lah. Jangan sampai terulang seperti kayak gua. Sampai ada yang head gitu. Karena itu penyebab juga sih kalau menurut gua. Oke. Menarik sekali ya cerita lu. Oke Rip, terima kasih Sama-sama, udah meluangkan Mas. waktunya buat cerita di hari ini. Sekedar mengingatkan buat teman-teman, cerita yang diangkat hari ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan hanya untuk berbagi pengalaman. Ambil sisi baiknya, buang negatifnya. Buat teman-teman yang pengen menceritakan pendakian, khususnya horor, bisa DM di Instagram kita, Selatan Jakarta, atau via email di selatanjakarta904@gmail.com. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.